Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Apa kalian sudah menyaksikan dua video sebelumnya mengenai pembelahan sel dan sistem reproduksi pria? Jika belum, silakan kalian saksikan dulu videonya agar kalian dapat lebih paham dan mengerti. Di video kali ini, kita lanjutkan di organ reproduksi pada wanita ya. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi wanita, oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Pembahasan pertama, kita mulai dari organ reproduksi wanita, seperti halnya pada pria, organ reproduksi wanita memiliki dua organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal berupa celah yang disebut vulva. Di dalamnya terdapat struktur yang menyerupai bibir disebut labia. Ada tonjolan kecil disebut klitoris, jaringan lemak yang dinamakan mons pubis, dan selaput tipis berisi darah yang disebut himen atau selaput darah. Organ reproduksi internal pada wanita digambarkan seperti ini. Bagian-bagiannya antara lain ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, dan juga vagina. Ovarium disebut juga indung telur karena di dalamnya tempat menghasilkan sel telur yang disebut juga ovum melalui proses oogenesis. Ovarium wanita ada sepasang di kanan dan kiri. Dan setiap bulan, ovarium akan mengeluarkan sel telur, umumnya hanya satu buah bergantian bagian kanan dan kiri. Selain itu, pada ovarium juga dihasilkan hormon reproduksi wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Fungsi kedua hormon ini akan dibahas pada bagian siklus menstruasi ya. Selanjutnya, oviduk atau tuba falopi, berupa saluran memanjang dari ovarium. Jumlahnya pun ada dua. Fungsinya sebagai tempat fertilisasi, yang nantinya akan dihasilkan zigot atau sel anak. Bagian pangkal tuba falopi bentuknya seperti tangan dan jari-jarinya. Ada infundibulum dan fimbriae. Fungsi keduanya untuk menangkap sel telur saat dilepaskan dari ovarium. Organ berikutnya adalah uterus atau rahim. Ukurannya sekitar 8 x 5 cm, tapi bisa membesar saat terjadi kehamilan. Uterus berperan sebagai tempat perkembangan janin. Dinding uterus atau rahim dinamakan endometrium. Dinding rahim ini bisa robek dan mengeluarkan darah saat wanita mengalami menstruasi. Organ internal terakhir adalah vagina. Letaknya paling bawah. Vagina merupakan tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Di bagian atas vagina terdapat serviks atau disebut juga leher rahim. Ada juga yang menyebutnya mulut rahim. Proses pembentukan ovum yang terjadi dalam ovarium dikenal dengan nama oogenesis. Berbeda dengan pembentukan sperma yang baru dimulai saat pubertas, proses pembentukan ovum sudah berlangsung semenjak masih di dalam kandungan. Selanjutnya, akan berhenti setelah dilahirkan dan akan dilanjutkan kembali saat pubertas. Proses lengkapnya seperti ini. Saat janin, sel induk ovum atau oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Proses ini terjadi sampai bayi dilahirkan. Setelah bayi lahir, oogenesis akan berhenti sementara sampai seorang wanita mengalami pubertas. Saat menginjak masa pubertas, proses oogenesis dilanjutkan kembali. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua sel yang berbeda ukurannya. Sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder. Sedangkan sel yang berukuran kecil dinamakan badan kutub pertama atau bisa juga disebut badan kutub primer. Oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis 2 membentuk ootid dan badan kutub kedua atau badan kutub sekunder. Badan kutub pertama maupun kedua akan hancur dengan sendirinya dan tidak berfungsi dalam proses oogenesis. Sedangkan ootid akan berubah menjadi ovum atau sel telur. Sehingga dalam satu kali oogenesis hanya akan dihasilkan satu sel telur saja.
Ovum yang telah terbentuk selama proses oogenesis akan keluar dari ovarium menuju tuba Fallopi. Di sini, jika ovum bertemu dengan sperma dan terjadi peristiwa fertilisasi, maka terbentuklah sel anak atau zigot. Fertilisasi atau pembuahan adalah peleburan sperma dan ovum, atau bisa juga masuknya sel sperma ke dalam ovum. Biasanya, dari jutaan sperma yang berhasil menembus masuk ke dalam ovum hanyalah satu sperma yang terkuat. Tetapi, jika ovum yang berada di tuba Fallopi tidak bertemu dengan sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka ovum akan bergerak menuju uterus dan merobek endometrium, sehingga terjadilah pendarahan yang dikenal dengan nama menstruasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi. Siklus menstruasi orang dewasa yang normal berlangsung rata-rata 28 hari. Perhatikan grafik siklus menstruasi berikut. Ada 4 fase yang terjadi selama siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi terjadi sekitar hari ke-1 sampai ke-5. Ditandai dengan peluruhan dinding rahim sehingga keluarlah darah. Di dalam ovarium mulai dibentuk calon sel telur yang dinamakan folikel primer. Hormon-hormon dalam tubuh wanita selama fase menstruasi cenderung rendah. Dari hormon FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron. Itu sebabnya saat wanita menstruasi, emosi menjadi tidak stabil. Mudah marah, tersinggung, sedih, pokoknya sensitif deh. Masuk ke fase praovulasi, dimulai sekitar hari ke-6 sampai hari ke-13. Cirinya, dinding rahim yang tadinya meluruh, kini sedikit demi sedikit mulai dibentuk kembali. Dalam ovarium pun, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder sampai membentuk folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini di dalamnya sudah ada ovum yang siap dikeluarkan. Dibanding dengan LH, hormon FSH jauh lebih tinggi karena hormon ini berperan penting untuk pembentukan folikel. Namanya juga follicle stimulating hormone, artinya hormon yang berperan untuk menstimulasi atau merangsang pembentukan folikel. Antara hormon estrogen dan progesteron, yang lebih tinggi pada fase ini adalah hormon estrogen. Karena hormon ini berperan untuk memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, misalnya buah dada membesar, pinggul membesar, dan munculnya rambut-rambut di area tertentu. Selain itu, keberadaan hormon estrogen juga untuk persiapan endometrium jika ada kehamilan. Masuk ke fase berikutnya, yaitu fase ovulasi. Fase ini berlangsung sangat cepat, sekitar di hari ke-14. Cirinya terjadi pelepasan ovum yang berasal dari folikel de Graaff keluar dari ovarium. Hormon LH melonjak pesat dan hormon FSH mulai menurun. Estrogen pun mulai menurun, tetapi progesteron yang tadinya sangat minim kini mulai meningkat. Fase keempat adalah pasca ovulasi, terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Cirinya, folikel de Graaff yang telah kehilangan ovum akan membentuk korpus luteum. Terbentuknya korpus luteum ini merangsang peningkatan hormon progesteron dan juga estrogen. Hormon progesteron yang paling banyak pada fase ini karena tugasnya untuk penebalan dinding rahim, persiapan jika ada kehamilan. Tetapi jika tidak ada kehamilan, maka korpus luteum akan mengerut, membentuk korpus albikan, sehingga fase menstruasi akan terulang kembali. Setelah kita bahas siklus menstruasi, sekarang kita pelajari tentang fertilisasi sampai kehamilan ya. Jika sperma dan ovum melebur jadi satu, terjadilah proses fertilisasi dan terbentuk zigot. Zigot akan membelah membentuk blastosit, bergerak ke uterus dan menempel. Lama-kelamaan terbentuklah embrio sampai menjadi janin yang sempurna. Selama masa kehamilan, maka tubuh wanita akan membentuk membran pembungkus embrio. Di antaranya ada kantung kuning telur sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama embrio. Korion adalah membran terluar dan akan membentuk plasenta yang berguna untuk pertukaran gas dan pemberian nutrisi janin dari ibu. Amnion
berisi cairan amnion atau biasa disebut air ketuban yang fungsinya untuk menjaga janin dari benturan. Selanjutnya ada alantois, yaitu tali pusar. Tali pusar ini penghubung antara ibu dan janin sebagai jalan masuknya nutrisi, gas penapasan, atau membuang sisa metabolisme janin. Baik anak-anak, cukup sekian materi reproduksi pada wanita untuk hari ini. Tunggu kelanjutan untuk materi berikutnya. Ingat ya, selalu jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.